Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, kali ini kita jumpa kembali sama Mas Ratno Sulistianto, Direktur Indopol Research and Consulting. Survei. Oh, jadi Indonesian Political Survey and Consulting. Oke, disingkat dengan Indopol. Selamat datang kembali Mas Ratno di Nur Iswan Channel. Siap Mas Iswan. Suaranya jangan terlalu lembut ya. Ya, siap. Semangat, tetap semangat. Semangat karena Indopol baru saja melakukan survei nasional pada bulan Juni ini. Baru rilis kemarin. Nah, kita ingin tahu temuan apa saja yang menarik. Tentu saja terkait dengan Pilpres. Jadi fresh from the oven. Jadi baru rilis kemarin ya. Tanggal 20 Juni. Itu surveinya dari tanggal berapa? Tanggal 5 sampai 11 Juni Mas. Jadi ya masih umur 1 minggu lah. Oh, setelah pengambilan data ya. Oke. Temuan apa saja yang menarik untuk Pilpres? Oke Mas Iswan, ini survei Indopol bulan Juni 2023 ini berbeda dengan beberapa lembaga survei ya. Memang periode surveinya juga berbeda, jadi ada temuan menarik yang bisa kita tarik di sini Mas. Yang pertama itu ternyata 3 figur capres terkuat yang beberapa bulan terakhir ini ternyata bersaing ketat gitu ya. Bersaing ketat dan masih dalam rentang margin of error. Mulai dari simulasi top of mind ya, pertanyaan terbuka, kemudian pertanyaan semi terbuka dengan 13 nama sampai ke simulasi 3 nama. Itu angkanya tidak terlalu jauh gitu Mas Iswan. Oke. Ketat itu maksudnya gimana? Angkanya memang seperti apa? Ya, ketat pengertiannya masih dalam margin of error. Nah, survei ini kan margin of errornya plus minus 2,85 Mas, dengan selang kepercayaan 95%. Artinya jika survei ini dilakukan 95 kali, hasilnya tidak jauh berbeda. Nah, di 13 nama saja ini saya temukan untuk posisi pertama itu Prabowo Subianto itu di angka 28,79. Kemudian di posisi kedua Ganjar Pranowo beda tipis 27,5%. Sementara Anies di angka 23,87. Ini kan terpautnya hanya kurang lebih 5%, kira-kira begitu dari yang posisi pertama dengan yang ketiga. Nah, berarti ini kalau margin of error itu bisa diartikan 2 kali lipat gitu ya, jadi sekitar 5-6% begitu. Ini tidak ada yang pemenang mutlak gitu. Kira-kira meskipun angka ini memberikan gambaran kita bahwa komposisinya pertama adalah Prabowo, kemudian Ganjar Pranowo, dan kemudian ketiga Anies Baswedan. Itu angka yang menarik itu kan di nomor 3 itu kan Mas Anies. Di survei lembaga yang lain, Mas Anies itu ada yang bilang cuma 13, ada yang bilang 16. Di sini malah jauh melebihi angka dari lembaga yang lain itu. Saya menanggapinya gini Mas, survei Indopol ini konsisten di sejak bulan November 2021, kemudian Juni 2022, dan puncaknya itu di November 2022 itu Anies pada posisi nomor 1, itu di angka 30,33%, kemudian Ganjar Pranowo di angka 25,53% dan Prabowo 15%. Gitu. Nah, ini kalau di dalam survei gitu ya, penaikan dan kemudian
turun misalkan angkanya di dalam waktu rentang sekitar 5 bulan ini, kecuali ada sesuatu yang luar biasa Mas, itu akan turun gratis gitu ya. Nah, ini misalkan di Desember 2022 ini memang turun sih figur Anies Baswedan ini dari 30 turun menjadi 26. Nah, kemudian baru di Juni itu 23, kira-kira begitu. Jadi nggak mungkin kira misalkan turun sampai 13% gitu di survei Indopol ya, di survei Indopol misalkan 13 bahkan di bawah 20 lah. Itu pengalaman kami dalam rentang waktu sekian bulan itu masih turunnya nggak akan terlalu drastis, kecuali ada sesuatu yang luar biasa, misalkan tangkap KPK atau mungkin kemudian ada kejahatan yang lain, itu baru kemudian menurunkan elektabilitas seorang figur capres misalkan gitu. Oke, yang menarik itu 08 nih, Mas Prabowo Subianto. Ya, ini kayaknya rebound atau reborn ya, sehingga bisa menyalip Ganjar maupun Anies, bahkan menempati posisi pertama itu. Itu faktor apa saja yang membuat Mas Bowo ini bisa melesat lagi? Ya, betul, istilahnya rebound, betul Mas. Jadi di tahun 2021 ya, sebelum munculnya relawan Ganjar ya, atau kemudian figur Anies Baswedan itu populer gitu, itu memang pasca 2019 ketika survei itu Prabowo Subianto itu menduduki posisi yang pertama ya, ketika ditanya capres begitu. Nah, ini berubah di akhir 2021 itu dengan momentum munculnya relawan Ganjar. Nah, ini Ganjar sudah bisa bahkan menyalip begitu, posisi Prabowo. Nah, di November 2022 saat 1 bulan setelah deklarasi Anies dapat momentum di situ, sehingga sampai pada posisi pertama itu di angka di 13 nama itu di angka 30,33%. Ini fenomenanya. Jadi setelah itu Prabowo Subianto mendapatkan momentum endorsement dari Jokowi. Nah, kita bisa nampak di berita-berita begitu ya, ada keakraban begitu, keakraban Jokowi dengan Prabowo ini Prabowo mendapatkan momentum itu, dan saya melihat Prabowo mengkapitalisasi hal ini Mas. Jadi tidak salah kemudian di survei terpotret Prabowo trennya naik. Dan di lapangan kita temui beberapa peristiwa itu Prabowo masih, terutama misalkan di Jawa Timur, itu yang semula pada posisi bahkan di posisi ketiga ya, kemudian Ganjar yang masih posisi pertama begitu, ini bisa mengurangi basis pemilihnya Anies Baswedan, karena terus terang Prabowo dan Anies Baswedan ini kan ceruk pemilihnya hampir sama Mas. Nah, Prabowo berhasil mengambil ceruk pemilih di Jawa Timur itu figur Anies Baswedan. Kira-kira begitu ya. Kalau misalkan Prabowo dapat momentum endorsement dan mesin politiknya bekerja secara maksimal, mestinya Ganjar setelah dideklarasikan secara resmi oleh PDI Perjuangan itu mendapat momentum yang juga luar biasa, sehingga idealnya kalau kita ngomong momentum ya mestinya Ganjar juga mendapat limpahan ya, popularitas dan elektabilitas sehingga bisa tetap di atasnya Prabowo. Tapi kenapa Ganjar nggak bisa seperti itu? Ya, gini, momentum deklarasinya Ganjar oleh PDIP itu tidak dibarengi oleh mesin politik partainya Mas. Itu nampak sekali di elit politik, kemudian beberapa tokoh-tokoh PDIP itu tidak sesegera mungkin mengkampanyekan Ganjar Pranowo. Nah, selama ini angka Ganjar Pranowo itu diperkuat oleh relawan. Itu nampak sekali di lapangan kayak gitu. Jadi dengan kata lain, Ganjar Pranowo ini telat mengambil momentum, kira-kira begitu.
ini tapi dugaan saya dalam sebulan 2 bulan ini setelah PDIP sudah masif untuk Ganjar Pranowo dan sudah melakukan rakernas itu ya. Seingat saya itu sudah para calegnya, elit politiknya sudah berani memasang foto Ganjar di dalam baliho, spanduk dan sebagainya. Saya pikir Ganjar Pranowo juga bisa rebound gitu ya, kira-kira begitu. Sekarang ke Mas Anies ya. Mas Anies itu di survei Indopol pernah menempati posisi di pertama, tapi terus merosot ya. Angkanya. Itu faktor apa saja yang menyebabkan momentum itu seperti menjauh dari Mas Anies sehingga di survei terlihat trennya itu agak menurun walaupun di survei Indopol tidak sedrastis. Ya, penurunan di lembaga survei yang lain tuh. Nah, itu tapi faktornya kan pasti turun. Itu kenapa turunnya? Saya baca ada 3, Mas. Satu adanya momentum figur lain, misalkan Prabowo, kemudian Ganjar begitu ya. Ini kan kemudian bisa mengimbangi gerakan politiknya Mas Anies, dan ini menandakan bahwa gerakan Mas Anies selama ini tidak terlalu signifikan kalau tidak diimbangi oleh gerakan politik oleh partai pendukungnya. Nah, kita bisa melihat di situ yang cukup berani memasangkan Anies sebagai presiden di dalam baliho, di dalam alat peraga itu PKS. Nah, sekarang PKS bukan Nasdem. Bukan Nasdem dan bukan Demokrat gitu. Kita baca di sana, dan ini lebih masif dilakukan oleh Prabowo dan Ganjar Pranowo, kira-kira begitu. Jadi trennya menurun karena yang lain naik gitu kira-kira. Nah, kemudian yang kedua adalah ya sekarang kalau Mas Anies bekerja sendiri, berkampanye sendiri begitu ya, secara personal, sejauh mana kekuatannya gitu ya, dari sisi waktu misalkan tidak diimbangi oleh relawan yang memang digerakkan, Mas. Relawannya Mas Anies ini kan kira-kira organik lah ya, dia tumbuh dengan sukarela dan sebagainya, belum ada yang menggerakkan gitu. Jadi tapi kalau misalkan Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto dengan mesin politiknya ini kan ya kira-kira kalau adu kecepatan ini lebih cepat figur Prabowo dan Ganjar daripada Anies Baswedan dalam perlombaan adu cepat misalkan begitu ya di lapangan gitu. Oke, ya. Sekarang kita lihat yang 3 nama, Mas. Oke. 3 nama tuh posisinya gimana? 3 nama posisinya kalau bisa disimpulkan hampir sama ya, masih dalam rentang margin of error. Pertama, Prabowo Subianto itu di angka 31,21%, kemudian Ganjar Pranowo di angka 30,48%, dan sedikit kurang lebih 1% ya. Sementara Anies Baswedan itu di angka 26,53%, yang belum menentukan pilihan itu di 11,77%. Ini semakin menyempitkan rentang margin of error. Jadi antara Prabowo dengan Anies itu kurang lebih 5% gitu ya. Kemudian Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan itu sekitar 3,5 sampai 4%, kira-kira begitu. Jadi ini menunjukkan atau mengkonfirmasi temuan yang pertama tadi di top of mind dan 13 nama. Jadi kalau 3 nama ini lolos dan ikut mendaftar, ini berarti pertarungan untuk masuk ke putaran kedua ini masih sulit diprediksi dong? Iya, kira-kira begitu. Misalkan yang 11% ini separuh saja ke Anies ya, makanya kan masih unggul Anies gitu ya, atau mungkin dibagi 3 begitu ya. Jadi ketat sekali, apalagi kalau dalam survei, kalau sudah dalam rentang margin of error, Mas Iswan, saya sebagai analisis gitu ya, atau konsultan gitu, kita tidak berani menyimpulkan siapa yang menang. Iya. Tidak berani menyimpulkan. Kira-kira kalau sudah gapnya 10% gitu ya, 10%, double digit lah ya. Iya, itu kita berani memastikan siapa yang unggul. Jadi setiap
setiap capres, pendukung maupun para pinisepuh yang menjadi aktor-aktor pemenangan di ketiga figur ini masih Arab-Arab cemas ya kan? Kira-kira begitu. Arab-Arab cemas. Kalau saya kan nggak cemas karena tugas saya hanya memotret saja gitu. Karena kalau kita lihat ya endorsement dari Pak Jokowi kepada dua figur ya, Ganjar dan Mas Bowo ini kan kencang sekali ya. Betul. Dibandingkan dengan tidak adanya endorsement kepada Mas Anies. Beberapa kali tampil bareng, beberapa kali makan siang bareng, beberapa kali diajak pertemuan bareng. Kan publik itu melihatnya Anies seperti dialienasi itu. Diasingkan gitu. Diasingkan oleh Pak Jokowi dan rezim koalisi pemerintah kan. Tapi angkanya itu ternyata nggak besar-besar amat walaupun di-endorse habis-habisan ya. Ya, gini Mas. Jadi ini sebaran suara ya di survei kami itu ini secara umum saja ya. Anies itu kan mendapatkan sebaran suara itu dari yang tidak puas terhadap Jokowi. Oke. Sebagian ke Anies, sebagian ke Prabowo gitu ya. Kemudian yang kecewa terhadap Prabowo. Nah, itu kan pasti ke Anies, nggak mungkin ke Ganjar Pranowo gitu ya. Itu ke Anies. Ada satu pilihan figur yang lain itu pasti ke Anies gitu ya. Kemudian itu ada sebaran dari pemilih yang kemarin golput, kira-kira begitu. Karena Anies sebagai figur yang baru, relatif baru ya, kira-kira begitu. Itu yang tidak puas, apalagi yang kemudian sudah tidak memilih saat 2019, kemudian tidak puas terhadap Jokowi, itu pasti memilih Anies. Kira-kira begitu. Namun catatannya Mas Iswan, ini approval rate Jokowi ini tertinggi dari selama dia menjabat, jadi 75%. Ini yang menjadi catatan, artinya 75% ini kira-kira yang puas itu distribusinya ke Ganjar dan ke Prabowo kan gitu. Jadi komposisi ini mengkonfirmasi bahwa Prabowo di posisi pertama dengan beda tipis dengan Ganjar, Mas Anies di nomor 3 itu. Jadi dengan 75 approval rating Jokowi. Gitu kawan baik. Kita nanti akan bahas soal figur cawapres. Demikian, terima kasih Mas Sato. Terima kasih Mas Iswan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen dari Iswan Channel. Terima kasih.